memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. Hai, saya Rendra Zulmi Putra. Saya Fadil. Saya Yuswan Nicholas Setiawan. Welcome back to Distrik 24. Yeah. Oke, seperti yang ada di intro tadi ya. Kita apa ya? Nongkrong-nongkrong suwung kita bahas tentang PPKM. Menurutku juga di tongkrongan manapun pasti bahasnya ini serius. Jadi aku pindah tongkrongan, pembahasannya tetap ini. Sampai sebenarnya aku tuh wes cuma nggak dibahas pun Meresahkan ya? sarukan. Ngono ku lho. Kok tekan Bollywood? Maksudnya saking meresahkannya jadi ini sarukan. Maksudnya kita di sini cuma pingin sharing sudut pandang ya. Sharing sudut pandang tentang PPKM, tentang kejadian-kejadian di luar sana. Banyak juga di sosial media, seperti itu. Jadi ya kita sharing nongkrong santai, ngobrol santai weh. Halo Mas, dengan Mas siapa? Mas Rahman. Mas Rahman. Mas, sorry ganggu, mau tanya nih. Mas Rahman kan ini dagang. Iya. Dampak PPKM untuk dagangan Mas Rahman sendiri gimana? Dampaknya ya besar ya. Saya kalau sebelum PPKM pendapatan per hari kan uang kotor sampai 500, 600 sih. Lumayan ya, besar ya? Iya besar. Oh. Cuman sekarang dampak PPKM ya kotor 150, 120. Kemarin 90.000 kotor. 90.000 aja? Iya. Oh, alah. Nah ngomong-ngomong soal PPKM, tapi Mas Rahman tahu nggak sih PPKM itu apa? Nggak tahu ya? Nggak apa-apa, maksudnya berarti berdampak ya? Iya. Itu aja ya Mas Rahman, terima kasih ya. Halo Bapak, selamat sore, dengan Bapak siapa? Agung. Bapak Agung, mau tanya sebentar, di PPKM ini berdampak nggak Pak Agung? Di era PPKM ini, di masa PPKM ini berdampak nggak dengan penghasilan Pak Agung? Berdampak. Berdampak sekali nggih? Iya. Oh, kalau misal tambal ban online menurut pandangan Pak Agung gimana? Ya itu bisa saja, cuma kan nggak semuanya bisa, kan harus pakai motor, harus punya motor, waktunya juga kan harus tepat. Misalkan di sini masih lagi ada, terus di sana nanti minta kan terbagi waktunya, nggak bisa langsung sampai. Oh iya, sebenarnya bisa ya Pak ya? Ya, Tambal ban online, nanti misal minta nomor, nanti Bapak di mana, dipakai alatnya dan sebagainya gitu nggih Pak nggih? Iya betul. Betul nggih? Oke, untuk PPKM sendiri kepanjangannya Pak Agung tahu mboten? Nggak tahu. Nggak tahu nggih, sama Pak. Makasih nggih Pak Agung nggih, Iya, gitu iya. aja nggih. Iya. Halo, maaf ganggu, dengan Mas siapa? Mas Andi ya? Mas Andi. Oh Mas Andi mau tanya sebentar, PPKM ini berdampak nggak ke Mas Andi? Nah, lumayan sih. Lumayan berdampak. Omset harian 10 juta. 10 juta. Lah kok bisa? Jual motor. Jual motor. Oke. Makasih ya Mas Andi ya. Oh iya. Enggak, kita lihat topiknya dulu ya. PPKM darurat nih, Jawa Bali. Ini kan udah dilaksanakan kurang lebih berapa minggu, seminggu, 2 minggu ya, dari tanggal 3 nanti akhirnya tanggal 20. Menurut kalian nih, PPKM darurat, komplek kalian diportali, dagangan-dagangan diangkuti, itu tuh efektif gak sih buat? Efektif enggaknya ya, kalau dari pandangan aku mungkin kurang efektif karena sekali lagi esensial, katanya perkantoran esensial tetap dibuka 50%, ya kan? Yang kita mana tahu 50% tuh dari jumlah berapa ke berapa tuh nggak ada yang tahu gitu. Ada yang misal 100 orang berarti otomatis 50 orang tuh.
ada yang mungkin satu kantor 200 orang, berarti itu harusnya 100 orang. Nggak ada tetapan nilai yang pasti gitu loh, harus berapa orang yang di kantor. Kalau pandangan itu kurang efektif karena emang mungkin dari sektor mungkin UMKM-nya yang mungkin ada yang sedikit nakal karena dia juga butuh makan, Iya sih. itu susah. Musuh kita itu sebenarnya banyak sih. Jadi kayak kamu takut mati karena corona. Iya. Tapi kita juga bisa mati karena kelaparan. Jadi tuh nek aku pengen coba kita breakdown deh. Awalnya gini, kita breakdown kok iso ono PPKM ki awalnya piye? Awalnya karena ono virus, ya ono virus corona. Iya. Terus virus corona itu katanya datanya adalah bisa menyebabkan kematian. Ya, yang kedua terus menularkan juga. Ya. Nah, aku kan poinnya itu ya. Yoi. Lalu pemerintah punya solusi nih. Solusinya apa? Oh, protokol kesehatan, benar. Pakai masker karena katanya sih menurut datanya adalah corona kan menularkannya lewat air liur, cairan, entah kue wahing, watuk, ngidu sembarangan atau apapun. Akhirnya, udara pun bisa katanya. nah itu aku baca ternyata enggak. Oh ternyata enggak. Ternyata, nek aku baca ya, aku kasih linknya. Jadi nularnya tuh itu lewat cairan. Kenapa kita pakai masker? Nah itu aku setuju sebenarnya untuk protokol kesehatan itu loh. Tapi yang menurutku agak kurang efektif. Jadi kita tuh selama ini tuh lupa gini. Solusi kita tuh efektif apa enggak gitu loh. Iya, evaluasi ya. Jadi kepinginku adalah ketika kita punya suatu solusi, kita jalankan dulu, habis itu dievaluasi efektif apa enggak. Iya. Setuju enggak? Setuju. Nah, maksudnya oh iya gini, oh berarti kekurangannya ini ya. Contoh misal PPKM di rumah aja misalnya. Nah, pemerintah kan harusnya mikir nek di rumah aja yang pekerja harian gimana? Kayak gitu. Terus yang kurang efektif lagi kayak jalanan di portal gitu. Tujuannya sebenarnya Bagus. mungkin ya untuk menghindari kerumunan. Tapi itu malah bikin macet, kurang efektif. Kita lupa esensi awalnya itu adalah apa gitu loh maksudnya. Tujuan awalnya itu apa, solusinya apa gitu. Ya menurutku sebenarnya harusnya dibalik, ya aku ngerti sih pemerintah udah capek banget ya. Udah setahun lebih tenaga medis kesehatan, tenaga kesehatan, semua dokter segala macam udah capek, aku yakin pasti. Menurutku semua ini butuh evaluasi. PPKM darurat itu hanya sepihak karena mereka yang yang PNS, mereka yang punya seragam BUMN segala macam, mereka kerja di rumah masih digaji gitu. Ya. Tapi kita misalnya kamu seorang barista, kamu seorang pedagang UMKM, Pengusaha atau apapun ya. pengusaha, bahkan pengusaha resto pun yang mau sebesar apapun, mereka kena dampaknya, benar-benar hancur. Banyak karyawan dirumahkan, banyak karyawan di PHK. Jatuhnya mereka nggak mati corona, tapi mati kelaparan. Iya. Cicilan motor, cicilan HP. Nah, menurutku kayak cicilan. Jadi harus fair dalam arti gini, kalau mau nyari solusi ya, bukan aku sok tahu, ini dari sudut pandangku aja kita sharing ya. Misal, kita kan ini PPKM udah keberapa sih sebenarnya? Kedua kali atau ketiga kalinya sih? Sebulan. Nah, Cuman ini yang lebih ketat aja. ya. Harusnya dievaluasi dari yang pertama, oh iya. Oh, ternyata gini. Harusnya sebelum masyarakat dikasih surat PPKM anjuran, kasih nih dana bantuan. Kita mau di rumah selama 1 minggu misal, kasih bantuan per kakak berapa? Nah menurutku lo ya. Nah habis itu ketika nanti yang melanggar, nah itu baru Iya. maksudnya ditegesi nggak apa-apa. Iya, maksudnya gitu. Kalau kita nih, kita udah disuapin nih, kita udah dikasih sesuatu nih, kita dipenuhin kecukupan kita, misalnya selama aturan itu udah dicukupin nih, misalnya seminggu, udah dicukupin. Kalau kita melanggar, kita salah pasti. Ya pasti salah. Tapi kalau point of view-nya kalau kita itu nggak dicukupin nih, kita hanya cuma dikasih aturan. Tapi kita nggak tahu kita bakal makan apa ke depannya. Bener. Kita bakal bayar listrik gimana, bakal bayar air gimana, anak sekolah gimana. Bener. Kan nggak ada yang tahu jawabannya gitu loh.
banyak juga kan video yang udah beredar di Instagram, kayak ada yang bapak-bapak ngadu, maksudnya ngeluh, kita nanti bayar apa-apanya gimana. Yaitu, kalau aku sudut pandangku gini, ada yang percaya corona, ada yang enggak. Kan mesti seperti itu kan. Pasti ada. Kalau aku ya, aku percaya corona ada. Yang bikin nggak percaya adalah penanggulangannya tuh kok lama banget, sedangkan gini. Di Itali, di Wuhan aja yang virus aslinya mereka tuh udah santai. Bahkan di Itali kemarin perayaan, terus ada wacana kalau dia nanti tanggal 28 atau tanggal berapa aku lupa udah nggak pakai masker gitu loh. 28 Juli. Ya. Maksudnya tuh kayak penanganannya tuh kayak bertele-tele gitu loh. Iya, masalahnya kita aja dana bantuan sosial yang harusnya buat masyarakat bawah aja dipangkas nih 10.000. Ya emang sih 10.000 doang, tapi kalau Ping. berapa ratus orang, juta orang gitu ya. Hasilnya berapa miliar atau triliun waktu itu? Triliun. Nah, berapa T itu ya? Oh bangsat sih. Anjing. Korupsi itu kan menurutku kejahatan paling kejam sih. Karena apa? Gini, uang yang harusnya untuk suatu keluarga nih ya, itu bisa buat makan. Jadi kepotong. Buat biaya pendidikan kepotong. Efeknya apa? Ngeleh, nggak punya uang, udah kerja sana sini angel, akhirnya apa? Misal, amit-amit ya kejahatan nanti ditangkap. Nah kayak gitu-gitu. Efeknya tuh panjang. Sumpah korupsi itu ada kok artikelnya kalau korupsi itu adalah kejahatan yang paling sadis. Nah menurutku COVID ini sekarang tuh bukan lagi tentang apa ya penyakit, tapi kita tuh nggak cuma kehilangan pembauan, cuma kehilangan juga rasa kemanusiaan. Nek kamu nilai ya, neng Instagram ki anjing. Ada satu keluarga, dia kena COVID, jadi kayak di apa ya, seolah-olah tuh kayak Diintimidasi gitu, Bener. diskriminatif gitu. nah direkam begini, weh jangan keluar, jangan Aib. bangsat kayak maksudku ki kayak wow. Jadi kata asline ngono ki lho, Nis. Ketok sing bener Indonesia iki kok ngene ya. Bahkan sampai dulu pertama kali kita masker itu ditimbun. Oh iya, Masker, terus Vitamin. Panic buying ya sebutannya ya, panic buying kayak menimbun banyak terus dijual dengan harga yang lebih mahal. Ya, kembali ke cuan lagi kan. Iya. Mereka mikir diri mereka sendiri. Betul sekali. Tapi nggak semuanya, ada yang banyak toko juga yang masih memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, juga low profile, tetap menjualnya dengan harga yang murah. Iya, pastinya. makanya salah nggak sih kalau nanti tiba-tiba ada penjarahan nih ya, sorry ya, penjarahan. Takutnya ya. Begal, segala macam. Karena nggak menutup kemungkinan, men. Bisa. Iya. Serius. Sekarang Logikanya gitu sih. Nah, tentang pembegalannya, tahu nggak sih udah ada wacana jam 7 atau jam setengah 8 itu lampu jalan dimatikan, coy. Nah, Nah, sudah kan? Itu kan bahaya, bro. udah, kemarin juga aku habis main itu jam 8 tuh lampu-lampu jalan tuh udah dimatiin. Sing nggak ketangkap di logikaku adalah apa korelasinya gitu loh. Maksudnya antara mematikan lampu jalan sama virus corona gitu loh. Mungkin biar virus corona nggak tahu mau dia kemana, taunya ke pohon gitu kan. Nggak tahu. Ya kalau aku sih gini nih ya, maksudnya tuh kasihan kalau misal malam-malam mau ke apotek, mau beli apa gitu. Terus yang lucu lagi adalah pengurangan jam apa namanya? Jam 8, jam 6 harus tutup. Menurutku juga kurang efektif juga. Misal, kue ngeleh, kamu lapar. Oh. Kita mau beli makan sih. Nek misalnya jamnya dikurangin, apa kita tetap nggak makan? Tetap nyari makan kan? Wah, misal jam 8 udah tutup, ayo cepet. Ngantri numpuk. Yep. Menurutku adalah malah jam ini harusnya diperpanjang. Misal anu bakal warung nih, kan warung. Oh Pak, minimal 10 antrine ya. Nanti nunggu dulu atau ke lainnya dulu. Ya sih. Iya. Nanti lagi. Seret 10 lagi Pak, seret gitu loh. Iya. Yang pertama di pikiranku adalah tukang dodol ki engko roto ki. Payune roto, ya sih. Terus yang dodol ya tetep entuk kita bisa makan, dapat pemasukan juga gitu. Iya, berarti kan bukan jamnya yang dibatasi nih. Nah, tapi sistemnya maksudnya sistemnya. gitu loh. Maksudku nek sing tak maksud ki, nah itu tadi balik ke solusi ini harus dikoreksi efektif enggaknya nek menurutku sih. Tentang tadi yang jualan tadi ya, kan banyak opini nih yang harus dibenarkan itu pedagangnya. Maaf, kerumunannya bukan pedagangnya. Benar. Jadi nggak perlu tuh masuk jam 8
gedor-gedor, ayo jotos apa Nah. barang-barangnya diangkut. Itu ngapain coy? Nah, Mau itu- pesta di kantor. Menurutku sih barang diangkut atau apa anjing itu berlebihan sih nek ngaranku sih. Sekarang aku takut sama idamanmu, Dek. Apa hubungannya anjing? Idaman, seragam. Oh. Idaman iya, para iya. perempuan, Oh. idaman para menantu, mertua. Katanya suka hati. Oh ini. Yang aku maksud adalah banyak kejadian tentang Satpol PP yang maaf nih bapak-bapak untuk Satpol PP yang Oknum maksudnya ya, oknum. Oknum, bukan oknum semuanya tertentu ya, oknum. yang maksudnya berbuat melebihi apa yang tujuan awalnya. Ngerti nggak sih? Jadi saya tak lihat selama ini adalah kita tuh fokusnya menjalankan solusinya, bukan ke tujuan awalnya tuh apa. Tujuan awalnya kan ingat toh, ono virus, mematikan ben ra nular. Yoi. Nah, lah kok misalnya ono wong dodol, oh ben ra nular. Lah kok diangkuti barangnya? Tujuannya apa? Misal, oh tujuannya Biar gak jualan kalau gitu. nggak jualan atau memberi efek jerah. Nah, kalau itu bukan memberi efek jerah, men. Itu kembali lagi mematikan yang jualan, bukan mematikan virusnya. Endingnya adalah bener kalau kita nggak mati karena virus, kita mati karena kelaparan. Itu yang harus bener-bener dipikirin sih menurutku. Era sih. Yoi. Dan menurutku toh ini juga Makanya kita kayak kita yang tadi bahas gitu loh. Kita mau melakukan pembatasan nih, oke nggak apa-apa, ada aturannya nih. Tapi kita disuapin dulu nih, disiapin dulu nih. Buat cicilan bisa diundur diundur kebijakan. dulu, semua kebijakan yang bener-bener ya. Jadi nggak, misalnya contoh nih, ada satu leasing. Ya waktu PSBB di mana PSBB pertama kan ya kita boleh untuk melakukan keringanan pembayaran. Itu bagus sih menurutku. Lebih dimudahkan nggak sih gitu loh? Sebenarnya itu masa-masa PPKM ini bisa numbuhin pikiran kita untuk kritis dalam banyak hal ya. Maksudnya ada teknologi baru, ide baru. Oh harus gini, oh harus gini. Karena seiring perkembangan zaman ya, menurutku online itu ya oke sebenarnya. Apalagi ya. Jadi ya gini deh, dari sudut pandangku, aku minta tolong banget. Kalau memang harus PPKM lagi, tolong banget rencananya itu digodok dulu gitu loh, dimasak bener-bener mateng. Rencananya itu harus bener-bener fair buat kalian, untuk pemerintah, buat kita, kalangan bawah, masyarakat. Bener-bener fair, mereka tetap bisa makan. Walaupun nanti mau kalian larang nggak boleh jualan sampai jam 8 malam, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh keluar ngantor, WFH aja ya terserah, yang penting kita tetap bisa makan gitu gak sih? Intinya sebenarnya itu sih. Iya nggak sih? biar bisa bertahan di dalam rumah itu loh. Iya. Kan tidak boleh mobilitas di luar nih. Iya kan? Kalau kita bahas ini kan tujuannya biar kelak misal kalau ada suatu hari ada bencana atau apalah atau ada lanjutan PPKM. Jadi tuh ide-ide kita tuh bisa mewakili juga gitu loh. Iya. Ngerti gak sih? Oh, PPKM iki ngene. Oh, nek sesuk ana meneh digawe ngene wae ya. Ngono ki lho. Sing tak maksud tuh gitu. Betul. Jadi pembelajaran gitu. Iya, harusnya. Kalau menurutku, oke lah. Misal ada, kalau aku sendiri udah capek ya, maksudnya ngobrolin ini tentang pemerintah anjing sih. Pada akhirnya ada satu titik di mana aku kudu jagake awakku dhewe iki. Iya, betul. Yang pertama, aku kudu duwe penghasilan tambahan. Di luar pekerjaan. Di luar tetap ya. pekerjaan tetap ya. Ya, apapun lah penghasilan tambahan lah dol rosok kayak. Opo kayak maling motor kayak. Oh, ora ya. Enggak dong. Maling Nggak hewan. sampai maling Ora ya. motor, Itu dong. bukan penghasilan Itu tambahan, bukan- itu bisa jadi penghasilan Itu- utama ya. Iya. Atau terus nambah skill baru. Nambah skill. Karena sumpah kita cuma punya satu skill di hidup yang modern ini yang terus maju, kayak kita bakal ketinggalan. Iya. Kita segitu-gitu aja. Iya, benar. Lalu yang ketiga ya, kita harus bisa membedakan mana kewajiban, kebutuhan, keinginan. Iya, betul. Itu sih. Itu yang paling penting. Contoh wes gini. Misalnya kewajibanku bayar listrik, ya wes tak bayar. Kewajibanku nge-SMS ya wes kuwi tak kei. Kalau kebutuhanku ki ya bensin, internet, Lonte. rokok, makan. Nah itu kebutuhanku ya.
Kalau keinginanku ya banyak, mobil, baju baru, Terus Bitcoin. Bitcoin. Yang kayak gitu kayak. Jadi yang harus kita kurangi adalah keinginan dulu nih. Di masa PPKM ini yang pentingin dulu adalah kewajiban sama kebutuhan dulu kalau menurutku. Itu pentingnya kita punya tabungan darurat. Ya. Lah tabungan darurat kira ketang piro sesasi kuwi kudu nyinggahi. Jagani nek ono iki lho koyo ngene. Sedangkan sumpah kalau kita jaga ke pemerintah isinya budrek sambat. Kentir pemati waduh, corona. iya. Itu yang ditakutkan bukan apa-apa. Maksudnya di lapangan pun kan seperti itu gitu loh. Yang ditakutkan seperti Iya. itu sih. Makanya sesuatu yang paling bisa kita percaya tuh kembali lagi hanya diri kita sendiri. Terus menurutku ya kayak ini buat orang-orang kaya di luar sana ini waktunya kalian bikin konten bagi-bagi duit. Wah itu. Serius. Kalau aku orang lain ngelihatnya wah ria. Kalau menurutku ria sama syiar tuh beda tipis. Yang tahu cuma Tuhan. Sekarang orang pamer-pamer kekayaan bagi-bagi. Wah, nah aku seneng nih. Maksudnya saorake kuwi ngei ngono lho. Lah nek sing iso nyinyir dalam arti wah ria. Lah kuwi ngei opo? Ah. Ngerti gak sih? Soalnya ria sama syiar itu beda tipis, yang tahu yo dia sama Tuhan gitu. Jadi kayak dia nyebarin kebaikan melalui oke menurutku. Selagi yang ditolong itu ya dikai duit tenan. Yang penting jangan settingan ya. Yang penting jangan settingan, Pak. Pura-pura Pak mati dulu, Pak sekarat, Pak. Ya. Tolong. Ya kayak gitu. Jangan cuman kita bisa nyalain pemerintah, nyalain atas. Yuk. Kadang tuh yang bangke itu oknum aja, cuman oknum. Enggak semuanya. Memang dampaknya ke kita besar banget. Nah, makanya kita cuma bisa bantuin apa sebisa kita. Gitu. Ya, kita bantuin sekeliling kita dengan Dapur cara apa umum aja. tadi itu menurutku ya, wah tuh kan ngefek banget sih buat orang yang cari makannya harian, tukang parkir segala macam, tukang cilok. Enggak harus makannya enggak enak-enak, segondok sambal udah oke kalau Oke, menurutku ini sih. bisa makan. Segondok sambel. Enak padahal ya segondok sambel bisa. Jadi gitu ya. Mungkin cukup untuk saat ini kita bahas PPKM. Semoga kita bisa berbagi sudut pandang ya Oke. dari kita. Weh. Ya. Ah, tolong.